Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Alicia Project. Oke, kali ini saya akan membahas tentang salinan Permen 2 tahun 2022. Nih, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan bantuan operasional dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Jadi ini peraturan tentang BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Ternyata juknisnya sudah keluar ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat poinnya saja, poin-poin pentingnya saja. Di sini bab 1 ketentuan umum ini. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan dana BOP operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia. Berarti bukan untuk personal gurunya ya. Ya, ini untuk lembaganya dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Nah, ini selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri nanti juknisnya saya kasih. Nanti silakan di download di deskripsinya ya. Ini. Kemudian kita lanjut poin-poin pentingnya saja. Di sini pengelolaan, nah pasal 2 pengelolaan dana BOP, PAUD, dana BOS dan BOP kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip. Nah, ini bisa juga dibaca. Nih, kita ke bab 2 lagi langsung ya. Penerimaan dana. Bagian ke-1 satuan pendidikan penerima BOP PAUD. Nih, satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD merupakan satuan yang meliputi TK, kelompok bermain, TPA, PAUD sejenis, sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau di sini disingkat PKBM ya. Ini bagi untuk yang biasanya PKBM itu mengelola paket, itu lingkupannya lebih besar. Kemudian dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari BOP PAUD reguler, ini yang sering kita dapat. Kemudian BOP PAUD kinerja. Ini informasinya itu untuk bagi yang gurunya ikut sekolah penggerak ya. Ini informasinya. Betul apa salah nanti kita lihat ke depannya saja. Kemudian yang pasal 4, satuan PAUD penerima dana BOP reguler dimaksud pasal 3 harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik. Jadi sekolah yang menerima dana BOP yaitu yang sudah mempunyai NPSN dan terdata di Dapodik. Oke, kemudian yang kedua, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat di sini. Di sini di garis bawahi paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Jadi data yang diambil yaitu tanggal 31 Agustus 2021. Ya, yang poin kedua. Kemudian ke poin ketiga, memiliki izin untuk penyelenggaraan pendidikan bagi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik. Ini memiliki izin operasional. Dan izin operasional itu nanti dilihat di Dapodiknya sesuai enggak izin operasional yang real dan yang ada di Dapodik. Kalau izin operasional yang di Dapodik itu sudah kadaluarsa, nah silahkan teman-teman memperbaikinya di Verval SP. Kemudian yang keempat, memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Nah, di sini jelas ya, rekeningnya itu atas nama satuan pendidikan, bukan atas nama yayasan atau atas nama gurunya, ya.
Kemudian yang poin kelima, tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Kemudian yang pasal kedua, poin kedua dari pasal keempat, poin kedua yaitu ketentuan persyaratan telah mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real yang di satuan pendidikan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Untuk penerima dana BOP reguler tahun anggaran 2022, ini bentar, ketentuan persyaratan telah mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B. Ayat 1 huruf B. Ini berarti ini ya. Untuk penerima dana BOP reguler tahun anggaran paling lambat 7 Desember. Kok ada lagi? Ini maksudnya apa ini? Untuk penerima dana BOP reguler tahun anggaran 2022 paling lambat. Oh ya. Mungkin ini ketentuan persyaratan telah mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan. Ini untuk penerima reguler tahun 2022. Ini apa ini satuan pendidikan? Oh ya, jadi ini untuk tahun 2022 paling lambat ya, kemungkinan ini paling lambat tanggal 7 Desember 2021 untuk sinkron atau update dapodiknya ya teman-teman. Nih, paling lambat tanggal 7 Desember. Ketentuan persyaratan telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data yaitu sinkronisasi dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B untuk penerima BOP PAUD reguler tahun anggaran 2022 paling lambat nih tanggal 7 Desember 2021. Ini untuk tahun 2022 ya teman ya, anggaran 2022. Oke, selanjutnya ketentuan persyaratan memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan PAUD. Jadi rekeningnya ya rekening untuk PAUD. Bukan rekening yayasan atau rekening pribadi, kepala sekolah, bendahara atau pengurus yayasannya ya. Kemudian yang pasal 5, satuan PAUD penerima dana BOP PAUD kinerja. Ini untuk pos kinerja ya. Nih. Iya betul kan? Telah ditetapkan oleh kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Ya, kita lewati saja. Kemudian ke pasal 7, kita lanjut. Satuan pendidikan penerima dana BOS reguler. Dimaksud pasal 6 ayat 1 harus memiliki persyaratan. Ini sudah saya jelaskan tadi. Memiliki NPSN, mengisi dapodik, telah mengisi. Oh ini untuk dana BOS ya. Sorry tadi untuk dana BOS. Jadi untuk dana BOP itu. Nih 7 Desember ya. 7 Desember paling akhir. Oke, lanjut lagi. Ini BOS. Kayaknya sudah BOS. Ini bagian ketiga. Satuan pendidikan penerima dana BOP kesetaraan. Satuan pendidikan penerima dana BOP kesetaraan. Ini untuk kesetaraan. Sama aja poin-poinnya ini. Nah, ini untuk dana BOP kesetaraan. Poinnya hampir sama ya. Nih. Telah mengisi 30 Agustus memiliki izin operasional. Ini yang untuk BOP kesetaraan memiliki peserta didik paling sedikit 10 peserta didik pada setiap jenjang. Oke ya. Kita lanjut lagi. Penetapan penerima dana BOP. Nih. Bab 3 besaran alokasi dana. Besaran alokasi dana BOP PAUD ditentukan untuk setiap tahun anggaran. Ini sudah jelas ya teman-teman, udah tahu juga. Ini dana BOS kita lewati. Ini untuk yang dana BOP kesetaraan. Penghitungan besaran alokasi dana BOP kesetaraan. Besaran alokasi dana BOP kesetaraan dihitung berdasarkan
besaran satuan biaya dana BOP kesetaraan pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah pendidik. Kemudian satuan biaya BOP kesetaraan pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud bayar itu ditetapkan oleh menteri. Kemudian peserta didik sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan peserta didik paling rendah usia 7 tahun dan paling tinggi umur 21 tahun yang memiliki NISN. Jadi ini untuk BOP kesetaraan yaitu usia minimal paling rendah 7 tahun dan paling tinggi yaitu 21 tahun. Ya. Penyaluran dana. Penyaluran dana BOP PAUD, dana BOS dan BOP kesetaraan dilakukan ke rekening satuan pendidikan. Jadi nanti dananya langsung dikirim dari KUN langsung ke rekening satuan pendidikan. Nah, lanjut lagi. Rekening satuan pendidikan bagaimana dimaksud? Ayat 19 memenuhi kriteria. Nah, ini tadi sudah. Kemudian yang poin A yaitu atas nama. Kemudian rekening disertai dengan rekening pokok sekolah nasional. Nah, ini nanti bagi teman-teman yang belum merubah rekeningnya, nama lembaga di rekeningnya, silakan segera melakukan perubahan. Mungkin ini teman-teman sudah tahu semuanya ya, karena operator dinas paling sudah menginstruksikan untuk melakukan perubahan nama di rekening penerima dana BOP. Kemudian dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar dalam Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Nah, ini atau yang ditetapkan oleh penerima daerah. Lanjut lagi. Penggunaan dana. Nih, komponen penggunaan dana nih. Bagian kedua yaitu komponen penggunaan dana BOP. Dana BOP yang digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan satuan PAUD sesuai dengan komponen penggunaan dana BOP PAUD. Yang kedua, komponen penggunaan dana BOP PAUD meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi yaitu penerimaan peserta didik baru. Jadi bisa untuk penerimaan peserta didik baru. Itu seperti apa biasanya? Ini untuk kepanitiaan atau untuk baliho atau untuk brosur-brosur itu boleh kalau untuk penerimaan peserta didik baru. Kemudian pengembangan perpustakaan dan atau layanan pojok baca. Ya, ini pemenuhan kebutuhan perpustakaan ya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Nah, ini sudah sama aja seperti yang tahun-tahun kemarin ya. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kegiatan evaluasi asesmen pembelajaran dan bermain. Ini untuk misalnya ini seperti asesmen ya. Ujian atau pencatatan atau harian, bulanan, tahunan bisa dimasukkan ke sini ya. Kemudian yaitu yang kelima, pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidik PAUD. Jadi untuk administrasinya, untuk kelengkapan administrasi bisa dimasukkan untuk komponen penggunaan dana BOP. Kemudian yang keenam yaitu pengembangan profesi pendidikan dan tenaga kependidikan. Ini untuk pelatihan ini ya, sepertinya ya, pengembangan profesi ini kan untuk profesi pendidiknya dan tenaga pendidiknya sepertinya ini untuk pelatihan-pelatihan ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pembiayaan langganan daya dan jasa. Ini seperti wifi, kemudian air dan listrik. Kemudian yaitu untuk pemeliharaan sarana dan prasarana seperti kalau ada yang atap bolong itu bisa diganti atapnya. Kemudian kalau ada dinding-dinding yang retak atau yang cat-catnya sudah terkelupas, kemudian lantai-lantainya sudah rusak, nah itu bisa diperbaiki ya. Kemudian untuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan.
Penyelenggaraan ini seperti biasanya untuk pemenuhan makanan tambahan anak ya. Kemudian dibelikan susu juga boleh. Dan untuk kebersihan misalnya beli alat-alat kebersihan ya teman-teman ya. Kemudian untuk pembayaran honor. Dan ini untuk pembayaran honor. Jadi teman-teman bisa untuk memberikan honor bagi teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya yaitu untuk pembiayaan satuan PAUD penerima dana BOP kinerja. Ini untuk kinerja ya. Yang sudah sekolah penggerak tadi. Kemudian pembayaran honor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Nah, ini yang kategori honor ya. Untuk penerima honor di BOP yaitu tercatat pada Dapodik. Jadi gurunya wajib tercatat di Dapodik. Jadi kalau gurunya tidak tercatat di Dapodik itu tidak boleh diberi honor. Ya, kemudian yang B, poin B, ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan surat pengangkatan. Jadi nanti wajib melampirkan SK penugasan. Ya, surat penugasan, dengan surat penugasan, surat pengangkatan. Jadi nanti wajib dilampirkan SK ya teman-teman. Kemudian aktif melaksanakan tugas di satuan PAUD. Nah misalnya nih terdata di Dapodik tapi gurunya kok resign atau mengundurkan diri. Nah itu tidak boleh dibayarkan honornya. Kemudian belum memiliki gaji sebagai pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Belum memiliki gaji, jadi belum digaji atau sekolah atau pemerintah belum memberikan gaji. Jadi ini untuk pendidik atau tenaga kependidikan yang belum memiliki gaji dalam melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, ini oke, tapi yang terakhirnya bikin nyesek ya teman-teman ya. Aduh. Oke, kemudian selanjutnya komponen ini dana bos kita lewati saja, ini oke karena saya fokusnya BOP PAUD saja ya. Tata cara penggunaan dana BOP PAUD. Tata cara penggunaan dana BOP PAUD. Nah, ini ada di pasal 3. Satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD dan dana BOS dan dana BOP PAUD menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Ya, kemudian yang kedua, rincian penggunaan dana BOP PAUD tercantum dalam lampiran 1. Nah, di lampiran 1 ada di sini, lampiran 1. Nanti kita bedah ya. Oke, selanjutnya penggunaan dana dana BOP tidak dapat untuk membiayai belanja kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain seperti gaji tadi. Nah, ternyata lagi-lagi honor. Nih, misalnya honor tadi itu ya. Tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh. Kalau honornya sudah penuh dari pemerintah daerah, dari sekolah, ya sudah tidak boleh ya teman-temannya. Kemudian penggunaan sisa, ini kalau ada sisa sepertinya teman-teman pasti tidak akan menyisakan dana BOP-nya ya. Kemudian laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD. Nah ini nantinya ini pasal 34 nih, kepala sekolah satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD dan dana BOP kesetaraan harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD dan BOP kesetaraan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh
kementerian. Jadi nanti apakah masih sama SIM BOP atau mau disamakan dengan kakak-kakak kita, yaitu sistem ARKAS ya. Nanti kita lihat saja ke depannya. Kemudian menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOP PAUD dan BOP kesetaraan sebagaimana paling lambat ya, tanggal 31 Juli untuk tahap 1. Kemudian tanggal 31 Januari untuk keseluruhan penggunaan dana BOP. Nah, jadi nanti pelaporan dana BOP tahap 1 maksimal nih ya, maksimal tanggal 31 Juli tahun anggaran. Nah, ini kita ketahui juga di kakak tingkat kita SD SMP kalau tidak melakukan pelaporan pada batas akhir di tahap 1 itu biasanya di tahap selanjutnya itu tidak akan cair ya. Jadi mohon hati-hati teman ya. Mohon diingat lagi batas akhirnya yaitu tanggal 31 Juli. Kemudian laporan realisasi penggunaan dana tahap 1 sebagaimana digunakan sebagai dasar penyaluran. Nah, ya kan? Laporan realisasi penggunaan dana tahap 1 sebagai dasar penyaluran tahap 2 tahun anggaran berkenaan. Oke, sudah jelas di sini teman-temannya. Jadi tidak ada lagi alasan gini. Nah, nanti kalau tidak melaporkan realisasi tahap 2 tidak akan cair. Nah, sudah jelas di sini. Kemudian laporan realisasi keseluruhan penggunaan dana yang dimaksud dipergunakan sebagai dasar penyaluran tahap 1. Oke, kemudian nih pasal 35. Ini sama saja, ini dana bos. Pengelolaan dana BOP meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian oke, tidak masalah. Ini untuk pemerintah daerah kayaknya sebenarnya sudah deh. Nah, oke, jadi begitu penjelasan tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan BOP atau BOS, bantuan BOS kesetaraan. Nah, kalau mau diskusi silakan nanti ketik di kolom chat, nanti kita bahas sama-sama. Oke, untuk pelampiran 1-2 kita lanjutkan di sesi yang lain. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.